Kalau saya sebut kerajaan Sumbawa besar, apa yang ada di pikiran Anda? Mungkin nggak banyak ya? Nah, justru itu. Di balik nama yang mungkin kedengaran asing ini, ada kisah tentang sebuah kekuatan besar di Nusantara yang sering banget kita lupakan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh dengar nama Sumbawa. Pasti yang kebayang itu pulau yang indah, tapi ya gitu, jauh, terpencil. Bener nggak sih cuma sebatas itu aja? Well, siap-siap kaget ya. Karena sejarah bilang sebaliknya. Pulau ini itu bukan cuma sekedar titik di peta. Dulu, ini adalah pusatnya politik, pusat perdagangan, bahkan jadi pusat kepahlawanan yang, wah, luar biasa. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah kerajaan di tempat yang kelihatannya di ujung dunia ini bisa jadi sekuat dan sepengaruh itu? Nah, ini dia rahasianya. Kita mulai dari kekuatan tersembunyi mereka. Jadi ceritanya, sejak mereka muncul di abad ke-16, kerajaan ini tuh langsung gaspol, langsung nunjukin identitasnya. Mereka bukan cuma sekedar wilayah, tapi jadi simbol kepemimpinan yang bijak, keberanian, dan yang paling penting, kedaulatan. Sesuatu yang mereka jaga mati-matian. Nah, kekuatan utama Sumbawa Besar itu kuncinya ada di dua hal, ekonomi dan geografi. Yuk kita lihat, gimana sih mereka menyulap lokasi strategis mereka jadi mesin kemakmuran. Ini pinter banget caranya mereka manfaatin geografi. Coba bayangin, sungai-sungai itu bukan cuma aliran air biasa. Buat mereka, itu tuh kayak jalan tol super sibuk yang bawa semua hasil kekayaan dari pedalaman ke pelabuhan. Dan dari pelabuhan, ia langsung menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan dunia. Terus, yang mereka jual apa aja? Wah, ini bukan barang kaleng-kaleng. Kita ngomongin emas, rempah-rempah, dan, nah ini dia, kuda Sumbawa yang legendaris itu, yang harganya mahal banget. Inilah sumber kekayaan mereka, sekaligus kartu as mereka dalam berpolitik. Dengan modal ekonomis kuat ini, mereka jelas nggak main sendiri. Mereka bangun jaringan, aliansi yang kuat sama tetangga-tetangganya, kayak Dompu dan Bima. Belum lagi sama para pedagang jagoan dari Makassar, Bugis. Ini bukan cuma teman biasa loh, ini udah jadi semacam ekosistem regional yang saling menguntungkan dan menguatkan. Tapi kan, lokasi strategis dan sumber daya melimpah itu percuma kalau nggak ada pemimpin yang jago, ya kan? Nah, pertanyaannya, siapa sih otak di baliknya? Gimana visi para pemimpin ini membentuk Sumbawa besar? Oke, di sini kita lihat ada dua sosok kunci, dua pilar kepemimpinan. Di satu sisi ada Sultan Muhammad Kaharudin. Dia ini jagonya diplomasi, yang membangun kekuatan dari dalam lewat lobi dan aliansi. Nah, di sisi lain ada Sultan Muhammad Jalaluddin, sang pejuang pemberani yang jadi tameng kerajaan dari serangan luar. Bisa bayangin kan, perpaduan antara otak diplomasi dan otot militer ini, wah ini resep rahasia kehebatan mereka. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kepemimpinan mereka itu nggak asal-asalan, tapi sistematis banget. Jadi ini bukan soal keputusan satu orang raja aja, tapi sebuah sistem yang udah canggih. Mereka bisa menyeimbangkan hukum adat dengan diplomasi, selalu ngajak para bangsawan buat musyawarah, dan mereka melihat politik, ekonomi, dan pertahanan itu sebagai satu kesatuan. Ini benar-benar kayak blueprint kepemimpinan yang keren banget. Namanya juga kaya dan strategis, ya pasti banyak yang ngincer kan? Nah, ini yang membawa kita ke pilar kekuatan mereka yang ketiga. Gimana cara mereka mempertahankan semua itu? Dan siapa aja pahlawan yang rela pasang badan di barisan paling depan. Tapi sebelum kita bahas pahlawannya, kita harus paham dulu konsepnya. Pahlawan lokal di sini itu artinya lebih dari sekedar jago berantem atau angkat senjata ya. Pahlawan di sini adalah pemimpin yang otaknya encer buat diplomasi, yang bisa menggerakkan seluruh rakyatnya dan jadi simbol semangat kita bisa sendiri. Slide ini nunjukin dengan jelas kalau cara mereka melawan itu nggak cuma satu cara, kompleks banget. Ya, kalau diserang mereka angkat senjata, tapi di waktu yang sama lobi-lobi diplomatik jalan terus, koordinasi antar desa juga diperkuat. Ini namanya pertahanan total, di mana semua elemen masyarakat bersatu padu di bawah pimpinan sultan dan para bangsawan. Oke, kita udah lihat kekuatan ekonomi, kepemimpinan, dan cara mereka bertahan. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulannya. Kenapa sih cerita kerajaan Sumbawa besar ini masih penting buat kita sekarang? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Setidaknya ada 4 pelajaran penting nih yang bisa kita bawa pulang. Pertama, pemimpin yang hebat itu harus bisa mengintegrasikan semuanya, dagang, diplomasi, sama pertahanan. Kedua, nggak bisa maju sendirian, aliansi itu kunci. Ketiga, kekuatan sejati itu akarnya ada di budaya dan hukum lokal. Dan yang terakhir, jadi pahlawan itu nggak cuma butuh otot, tapi juga otak yang cerdas.
Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Udah jelas banget kan sekarang jawabannya? Sumbawa itu bukan sekedar pulau terpencil. Sejarah udah membuktikan kalau kerajaan Sumbawa besar ini adalah pemain kunci, pemain penting di panggung politik dan perdagangan Nusantara yang super dinamis. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah renungan. Mungkin istana mereka sekarang udah sepi, udah sunyi. Tapi warisan Sumbawa besar dalam hal strategi politik, kelihayan berdagang, dan semangat kepahlawanan lokalnya itu nggak akan pernah mati. Justru, itu terus menggema sampai sekarang, dan bisa jadi inspirasi buat kita semua.